Identitas nasional merupakan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Adat istiadat, bahasa, seni, dan nilai-nilai yang dianut merupakan contoh nyata dari bentuk unsur-unsur budaya yang membentuk identitas nasional. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Azizi dari program studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pada video dokumenter ini mengangkat tema budaya sebagai identitas nasional. Akan membahas apa itu budaya, bagaimana budaya sebagai identitas nasional, apa pengaruh, dan bagaimana upaya pelestarian budaya. Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku bangsa, ribuan bahasa, dan tak terhitung tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dan dari keberagaman inilah lahir salah satu kekuatan bangsa, yaitu budaya. Budaya bukan hanya warisan nenek moyang semata, tetapi juga merupakan identitas bangsa. Di negeri yang dibentangkan dari Sabang sampai Merauke ini, setiap jengkal tanah mempunyai kisah. Budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, ia adalah denyut nadi yang menghidupkan kita, identitas yang meneguhkan siapa kita sebagai bangsa. Budaya tumbuh dari cara hidup manusia, dari bahasa yang digunakan, nilai yang kita pegang, hingga seni yang diciptakan. Ia hadir dalam gerak tari, dalam irama musik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa, jumlah yang tidak dimiliki banyak negara di dunia. Masing-masing membawa kekayaan tradisi, bahasa, dan cara pandang yang berbeda. Semua menjadi satu, yakni bagian dari Indonesia. Keberagaman bukan sebagai pemisah, justru pondasi yang memperkokoh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang berbeda adat, bahasa, dan rupa, tetapi kita tetap satu sebagai bangsa. Budaya adalah cara hidup suatu kelompok yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Identitas nasional tidak lahir dari keseragaman, tetapi pertemuan berbagai budaya. Ia terbentuk dari kesediaan untuk menerima perbedaan. Melalui bahasa Indonesia, kita disatukan. Melalui gotong royong, kita diperteguh sebagai bangsa yang mengutamakan kebersamaan. Melalui kesenian dan tradisi yang beragam untuk membentuk satu kesatuan sebagai masyarakat Nusantara dengan berbagai keunikannya. Salah satu warisan budaya yang menjadi identitas bangsa yang diakui sebagai salah satu warisan budaya oleh UNESCO itu batik. Batik menjadi salah satu kebanggaan nasional di Indonesia sendiri. Batik hadir dengan berbagai ciri khas dan filosofi yang berbeda di setiap daerahnya. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi
yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya, justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Di satu sisi, perkembangan zaman memberikan dampak positif kepada kita. Namun, di sisi lain, budaya dan tradisi lokal dapat tersingkir bahkan dilupakan oleh generasi muda. Apabila tidak dilestarikan atau diperkenalkan kepada generasi muda, banyak ritual adat yang mulai jarang dilakukan, banyak bahasa daerah yang perlahan hilang dan ditinggalkan. Apabila tidak diwariskan, identitas nasional perlahan akan memudar. Saat ini, generasi muda cenderung melupakan budaya sendiri dan lebih mengikuti perubahan yang terjadi, seperti mengikuti budaya asing, tren media sosial, dan lainnya, sehingga budaya sebagai identitas bangsa menjadi terlupakan. Karena tantangan yang ada ini, kita perlu melakukan upaya pelestarian. Dan tentunya banyak cara dan upaya yang dapat dilakukan. Di berbagai daerah, komunitas seni tumbuh menjaga tradisi. Di sanggar-sanggar kecil, anak-anak belajar menari. Di bengkel-bengkel pria, pengrajin menenun dan mengukir. Festival budaya digelar untuk mengenalkan warisan leluhur kepada dunia. Sekolah adat hadir untuk mengajarkan kearifan lokal kepada generasi muda. Dan melalui dokumentasi digital, banyak elemen budaya yang kini tercatat dan tersimpan lebih aman. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau para seniman. Ini adalah tanggung jawab seluruh bangsa. Generasi muda saat ini memiliki peran yang sangat penting Dalam menjaga keberlanjutan budaya dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas. kita dapat kembali menghidupkan warisan budaya yang sebelumnya mulai ditinggalkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan seperti membuat konten edukasi tentang budaya, memadukan kreativitas budaya dengan Perkembangan zaman saat ini hal ini tentunya akan memberikan dampak positif pada kelestarian budaya kita. Selama budaya tetap hidup, bangsa ini akan selalu memiliki arah. Budaya bukan hanya sekedar memori yang tersimpan dalam museum, tetapi kompas yang menuntun langkah kita. Ia mengajarkan kepada kita nilai tentang kebersamaan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam keberagaman yang begitu luas, kita menemukan jati diri yang satu, yaitu Indonesia. Budaya adalah akar yang meneguhkan kita, sekaligus sayap yang membawa kita terbang ke masa depan. Selama kita menjaganya, Indonesia akan selalu ada, kuat, penuh warna, dan bermartabat. Seperti yang kita ketahui, budaya yang tumbuh merupakan salah satu bentuk identitas nasional. Jati diri bangsa kita berasal dari Pancasila yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, seperti yang kita ketahui saat ini, Pancasila hanya sekedar diingat sebagai hafalan tanpa memahami makna dan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Bahkan saat ini ada yang tidak tahu
dengan apa isi Pancasila itu. NKRI kepanjangannya apa, Bang? Apa? NKRI harga mati. NKRI kepanjangannya apa sih? NKRI. Aduh, udah lupa dah tuh jadinya NKRI. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut ya. Indonesia tanah airku. Tanah puja, kita tanah airku, berjanji. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Dasar kau. Keong racun. Wih, mantap. Coba. Pancasila dan budaya memiliki keterkaitan yang sangat erat melalui nilai-nilai luhur bangsa kita. Budaya adalah akar dari Pancasila, karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai budaya. Kita sebagai bangsa yang beragam budaya sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Tetapi saat ini hal itulah yang semakin memudar. Selain itu, seringkali ditemui pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain. Ya, generasi muda kita diambang krisis identitas nasional. Krisis identitas nasional merupakan salah satu tantangan besar, terutama bersamaan dengan arus globalisasi yang berjalan. Kehadiran globalisasi membuat batas antar negara semakin kabur, dan tidak dipungkiri bahwa rendahnya jiwa dan semangat wawasan kebangsaan generasi muda semakin mendukung pudarnya identitas nasional. Dengan krisisnya identitas nasional saat ini dan berkembang pesatnya teknologi, tentunya menjadi kekhawatiran kita terhadap pengaruhnya akan budaya. Karena dengan berkembang teknologi memberikan kita kemudahan dalam mengakses berbagai informasi, baik itu positif maupun negatif. Salah satunya yaitu proses akulturasi budaya luar. Hal ini dikhawatirkan dapat mengikis budaya dan kearifan lokal yang sudah ada sejak lama. Budaya lokal yang dulunya sebagai identitas nasional bisa saja ditinggalkan, bahkan dilupakan. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea? Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan tim Delik dalam Gaya Budaya Pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Sayangnya hingga kini diakui bahwa Indonesia sendiri belum memiliki kesepahaman terkait pengembangan budayanya. Dan pada akhirnya ini soal pilihan gitu ya. Karena kalau Korea mereka jelas, mereka milih gitu ya. Oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang utama gitu ya. Sementara kalau kita nih belum sepenuhnya boleh dibilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut gitu ya. Kalau mau mencapai level seperti Korea, dan salah satu kuncinya juga adalah kerjasama ya lintas kementerian, lembaga, para pelaku budaya itu yang paling penting sebetulnya ya, karena mereka energi utamanya nih gitu. Dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi tonggak perubahan di setiap zaman. Kesadaran para pemuda untuk bertanah air satu
berbangsa satu dan berbahasa satu bahasa Indonesia hendaknya terus digelorakan dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai persatuan Indonesia. Masuknya budaya asing memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring setiap budaya-budaya asing yang masuk ke bangsa kita. Kalau bicara tentang dampak positif dan negatif dari pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Dampak positif dari masuknya budaya luar seperti perubahan tata nilai dan sikap yang lebih realistis, meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat, masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi di seluruh dunia, dapat menikmati berbagai macam teknologi yang canggih, dan masih banyak dampak positif lainnya. Tapi pastinya ada juga nih dampak negatif yang harus kita waspadai, seperti menurunnya sikap nasionalisme, membuat masyarakat memiliki sifat konsumtif, sikap individualistis, berpakaian yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, tersingkirnya produk-produk dalam negeri karena kalah saing dengan produk luar, terkikisnya budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sadar. Menanamkan kesadaran pada generasi muda bahwa kita merupakan warga negara Indonesia dengan beribu kearifan yang perlu dijaga dan diperkaya. Yang kedua, bangga. Dengan adanya rasa bangga, diharapkan identitas nasional akan selalu dijunjung tinggi sehingga tak akan lekang oleh waktu. Yang ketiga, kritis. Dengan hadirnya globalisasi, tentunya budaya dari luar akan mudah masuk ke dalam negeri. Disinilah sikap kritis akan berperan sebagai tameng dalam menyeleksi budaya yang masuk. Diharapkan dengan kokohnya 3 sikap dasar ini, generasi muda tak lagi memandang sebelah mata identitas nasional. Melalui upaya yang dapat dilakukan, generasi muda diharapkan dapat menjadi penerus-penerus dalam melestarikan budaya bangsa. Pemirsa, generasi muda diminta terus melestarikan budaya dan menjaga karakter bangsa. Hal itu penting untuk membangun generasi muda yang mampu bersaing di dunia global. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar menegaskan pentingnya membangun generasi muda yang berkarakter dan berbudaya. Hal itu disampaikan dalam Grand Final pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia 2025 di Yogyakarta. Sultan mengatakan pemilihan Putra Putri Budaya bertujuan untuk melahirkan individu yang memiliki 4 pilar utama, yakni kecerdasan atau brain, penampilan atau beauty, perilaku atau behavior, dan yang paling penting adalah berbudaya, yang menjadi bagian identitas bangsa. Pemilihan ini lebih dari sekedar kontes kecantikan, namun menonjolkan pentingnya kebudayaan sebagai jati diri bangsa. Ajang ini merupakan upaya melestarikan budaya. Dalam Grand Final kali ini, untuk pertama kalinya diperdengarkan jingle yang akan digunakan pula pada kegiatan mendatang. Jingle ini diciptakan oleh salah satu juara Putra Putri Budaya Indonesia tahun 2024, Yesi Enggar Nuning Sawitri. Memang kami punya kekhawatiran untuk tahun-tahun berikutnya karena regenerasi memang sekarang agak susah. Namun di balik kekhawatiran itu, tapi saya tetap optimis karena saya sudah mengawali saat ini bagaimana langkah kami untuk regenerasi itu bisa terwujud. Di tempat kami di SD Pucung itu untuk muatan lokalnya sudah kita isi adalah pembuatan wayang kulit. Di samping itu saya secara pribadi Omah Wayang Maju Karya itu memberikan tempat dan fasilitas, baik itu tempat untuk belajar membuat wayang, kita fasilitasi bahannya, alatnya, semua tidak bayar di tempat saya. Karena mengapa kami punya tujuan agar regenerasi akan datang itu akan tumbuh kembali. Itu. Untuk harapan kami tentunya untuk wayang kulit itu ke depan tetap selalu berkibar. Karena memang wayang ini adalah warisan budaya dari nenek moyang kita. Itu tentunya kami punya impian agar semua warga kami, khususnya di kampung saya, ini mari kita bersama-sama bagaimana untuk wayang ini bisa eksis kembali, seperti itu.